warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fatma Sarimurti. Di sini Ibu akan mengajar mapel farmakognose dasar kelas 10. Hari ini akan pokok materi bahasan ialah tanaman obat. Pendahuluannya, tumbuhan adalah tempat berlangsungnya sintesa bahan kimia yang memiliki banyak manfaat termasuk untuk obat berbagai penyakit. Kemampuan meracik obat telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Kemudian, obat bahan alam, yaitu tanaman obat didefinisikan sebagai jenis tanaman yang sebagian seluruh tanaman dan eksudatnya tanaman tersebut digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Kemudian, pengelompokan tanaman berdasarkan ahli. Yang pertama, tumbuhan obat tradisional merupakan spesies tumbuhan yang diketahui atau dipercayai masyarakat memiliki khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Yang kedua, tumbuhan obat modern merupakan spesies tumbuhan yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, tumbuhan obat potensial merupakan spesies tumbuhan yang digunakan mengandung atau memiliki senyawa atau bahan bioaktif berkhasiat obat tetapi belum dibuktikan penggunaan secara ilmiah media sebagai bahan obat. Sedangkan pengertian tanaman obat menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan yang tercantum dalam SK Menkes nomor 149/SK/4/1978 tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu. Kemudian, tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula, bahan baku, atau bahan prekursor. Kemudian, tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat. Bahan alam sendiri atau tanaman obat sendiri memiliki keunggulan efek samping obat tradisional relatif lebih kecil bila digunakan secara benar dan tepat. Yang kedua, adanya efek komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan obat atau komponen bioaktif tanaman obat. Dan yang ketiga, pada suatu tanaman bias memiliki lebih dari suatu efek farmakologi. Yang terakhir, obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Selain memiliki keunggulan, obat tradisional juga memiliki kelemahan. Kelemahannya sendiri yang pertama, memiliki efek farmakologisnya sangat lemah, bahan baku belum terstandar, bersifat higroskopis serta volumines, kemudian belum dilakukan uji klinik, dan mudah tercemar berbagai mikroorganisme. Kemudian pengertian tanaman obat keluarga ialah beberapa jenis tanaman obat pilihan yang di pekarangan, ramuan, atau lingkungan sekitar rumah. Manfaat tanaman obat keluarga selain digunakan sebagai obat, juga memiliki manfaat dapat dimanfaatkan sebagai bumbu atau rempah-rempah masakan. Dan yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai penambah gizi keluarga. Yang terakhir, dapat menambah nilai keindahan. Simplicia tanaman obat ialah bahan alam yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Berarti Simplicia bahan alam yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Tapi biasanya Simplicia juga tanaman yang sudah dikeringkan. Itu adalah pengertian dari Simplicia. Macam-macam Simplicia sendiri di sini ada 3, yaitu yang pertama Simplicia nabati. Simplicia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Yang kedua ada Simplicia hewan. Simplicia yang dapat berupa hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni.
Dan yang terakhir, Simplicia pelikan atau mineral, yaitu Simplicia berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan secara sederhana dan belum berupa kimia murni. Kemudian ada tata nama Latin dari berbagai tanaman yang digunakan dalam tata nama Simplicia. Nama Latinnya ada radix, bagian yang digunakan ialah akar, rhizome, bagian yang digunakan ialah rimpang, tubera ialah bagian yang digunakan umbi, flos ialah bunga, fructus buah, semen biji, lignum kayu, cortex kulit kayu, caulis batang, folium daun, herba seluruh tanaman. Jadi kalian harus menghafal semuanya ini ya, jangan sampai salah. Kemudian tata nama Latin tanaman obat. Nama Latin terdiri dari dua kata. Kata pertama disebut nama genus. Dan tata nama Latin tanaman obat. Yang pertama, tanaman Latin terdiri dari dua kata. Kata pertama disebut nama genus dan perkataan kedua disebut petunjuk spesies. Contohnya, Oryza sativa. Berarti Oryza yang warna merah itu ialah nama genus dan perkataan kedua sativa itu ialah spesies. Memiliki arti dari Oryza sativa ialah padi. Huruf pertama dari genus ditulis dengan huruf besar dan huruf pertama dari petunjuk spesies ditulis kecil, jangan sampai kebalik ya. Huruf pertama dari genus ditulis besar, huruf kedua dari spesies ditulis huruf pertama dari spesies ditulis huruf kecil. Kemudian inilah nama ilmiah lengkap dari suatu tanaman terdiri dari nama Latin, diikuti dengan singkatan nama ahli botani yang memberikan nama Latin tersebut. Nama ahli botani adalah Linnaeus, yaitu disingkat sebagai L. Nama lengkap Oryza sativa L. De Candolle, DC. Nama tanaman lengkapnya ialah Strophanthus hispidus DC, kan disingkat itu. Kemudian nama Latin tanaman tidak boleh lebih dari dua perkataan. Jika lebih dari dua kata atau tiga kata, dua dari tiga kata tersebut harus digabungkan dengan tanda strip. Contoh, Triopteris felix Mas, itu ya. Berarti nama Latin tanaman tidak boleh lebih dari dua kata. Kemudian tanaman Simplicia obat dalam Formularium Indonesia, nama Simplicia nabati ditulis dalam menyebutkan nama genus atau spesies nama tanaman, diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Simplicia nabati yang diperoleh dari berbagai macam tanaman dan eksudat nabati. Contohnya, genus ditambah nama bagian tanaman, yaitu Cinchonae cortex. Cortex itu tadi apa? Kemudian digitalis folium tadi apa? Daun. Timi herba itu apa? Seluruh bagian yang digunakan. Zingiberis rhizoma ialah rimpang. Yang kedua, petunjuk spesies plus nama bagian tanaman. Hebelladoniae herba, Serpili herba, Ipaquequinae herba, radix. Kemudian Strammonii herba. Genus plus petunjuk spesies ditambah bagian tanaman. Curcuma aeruginosa rhizoma, Calciquia frutescentis fructus. Demikian penjelasan Bu Fatma yang telah Bu Fatma sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga mengerti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.